Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan tentang bab ke-12 yang berjudul Etika Profesi Perpajakan. Yang mengenai tentang bab-babnya yaitu kode etik konsultan pajak, kemudian etika fiskus, kemudian etika wajib pajak. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Median Susanti dengan nomor absen 14, NIM 078. kemudian saya sendiri Ariel Maulana Ibrahim, nomor absen 19, kemudian NIM-nya 193. Dan saya Ridho Mesada Afandi, absen 25 dengan NIM akhiran 252. Selanjutnya kami akan menerangkan tentang definisi etika profesi perpajakan yang diterangkan oleh Mbak Media. Yang pertama ada definisi etika profesi perpajakan. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat istiadat, kebiasaan atau perilaku manusia. Adapun kata profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professus yang berarti mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Dalam konteks etika profesi perpajakan adalah kumpulan nilai moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan seseorang dalam menjalankan tugas profesional perpajakan, termasuk konsultan pajak, aparatur pajak atau fiskus, dan wajib pajak. Etika sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, menjaga integritas profesi, dan tidak terlibat dalam praktik curang atau ilegal. Adapun landasan hukum yang dipakai yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini mengatur mengenai materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memuat beberapa ketentuan yang diubah dan ditambah antara lain mengenai kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara, dan daluarsa penuntutan pidana pajak. Lalu diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 PMK 01 Tahun 2022 tentang konsultan pajak. Peraturan ini berisi penyempurnaan dari PMK Nomor 111 PMK 03 Tahun 2014 tentang konsultan pajak. Peraturan ini mengatur tata cara dan persyaratan izin praktik konsultan pajak untuk memiliki kode etik dan standar profesi. Kode etik konsultan pajak juga diatur dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kode etik konsultan pajak. Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk menjadi konsultan pajak ada syarat Untuk menjadi konsultan pajak ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Di antaranya yaitu yang pertama, seorang konsultan pajak harus menjadi anggota pada salah satu asosiasi konsultan pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia. Persyaratan kedua yaitu seorang konsultan pajak harus memiliki sertifikat konsultan pajak yang diperoleh melalui ujian sertifikasi konsultan pajak atau USKP. Persyaratan ketiga yaitu seorang konsultan pajak merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan berkelakuan baik. Persyaratan keempat yaitu seorang konsultan pajak tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah atau negara dan badan usaha milik negara atau daerah. Persyaratan kelima yaitu memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selain syarat-syarat tersebut, ada pula persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu seorang konsultan pajak juga harus mempunyai izin praktik konsultan. Izin tersebut harus dimiliki oleh seseorang konsultan pajak untuk dapat berpraktik sebagai konsultan pajak. Izin praktik konsultan pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Setelah konsultan pajak memiliki izin praktik, maka konsultan pajak diwajibkan melaksanakan hal-hal berikut.
Yang pertama, yaitu memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Yang ketiga, yaitu mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Yang keempat, yaitu menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak dengan ketentuan yang pertama, memuat jumlah dan keterangan mengenai wajib pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dalam bentuk soft copy yang disampaikan melalui aplikasi administrasi konsultan pajak dan hard copy yang dicetak dari aplikasi administrasi konsultan pajak. Yang kedua, melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi konsultan pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan. Yang ketiga, melampirkan fotokopi kartu tanda anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku. Dan yang keempat, disampaikan paling lama akhir bulan tahun pajak berikutnya. Adapun kewajiban yang kelima, yaitu memberikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak setiap perubahan data dari konsultan pajak dengan melampirkan bukti perubahan yang dimaksud. Yang keenam, yaitu memberitahukan secara tertulis pada Direktorat Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat konsultan pajak terhimpun. Paling lama 30 hari kerja sejak tanggal surat keputusan pencabutan keterangan terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak. Tempat konsultan pajak berhimpun dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak yang baru yang telah didelegasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak. Kewajiban yang ketujuh yaitu mendokumentasikan. Maksudnya di sini adalah mendokumentasikan surat kontrak atau perjanjian dengan persekutuan atau badan hukum tempat konsultan pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dan mendokumentasikan surat kontrak atau perjanjian dengan wajib pajak yang menjadi dasar penyusunan laporan tahunan konsultan pajak. Kewajiban yang terakhir yaitu menyetujui publikasi data konsultan pajak berupa nama dan alamat konsultan pajak pada aplikasi administrasi konsultan pajak. Di Indonesia terdapat beberapa asosiasi konsultan pajak, misalnya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Dalam setiap praktisi, wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik, tak terkecuali Asosiasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kode Etik IKPI diatur dalam pasal 7, yang dimana setiap konsultan pajak memenuhi kewajiban yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan. Di antaranya yaitu dengan memelihara kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa, dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, serta mampu melihat mana yang benar, adil, dan mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Yang kedua, sebagai seorang konsultan pajak Indonesia, seharusnya bersikap profesional, yang dimana senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan, serta senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kewajiban dengan penuh kehati-hatian dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan. Kewajiban yang ketiga yaitu seorang konsultan pajak Indonesia harus menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak, yaitu dengan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak kode etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. Dan anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan. Dalam menjaga hubungan dengan wajib pajak, ada beberapa perilaku yang dilarang yang dilakukan oleh konsultan pajak, yaitu diatur dalam pasal 8 Kode Etik IKPI.
yang isinya yaitu yang pertama, memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang kedua, memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. Yang ketiga, menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan wajib pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. Yang keempat, yaitu menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun dalam pasal 6 diatur tentang larangan bagi konsultan pajak, di antaranya yang pertama yaitu merangkap jabatan yang terikat dengan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara seperti BUMN atau BUMD. Yang kedua yaitu meminjamkan izin praktik untuk digunakan oleh pihak lain yang bukan konsultan pajak atau mengizinkan orang yang bukan konsultan pajak mencantumkan namanya sebagai konsultan pajak di papan nama kantor konsultan pajak atau mengizinkan orang yang bukan konsultan pajak tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai konsultan pajak. Yang ketiga yaitu menugaskan karyawannya yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan dalam bertindak memberikan nasihat secara lisan atau dengan tulisan dan atau menangani urusan perpajakan. Yang keempat yaitu menerima penugasan bila terdapat benturan kepentingan. Yang kelima, menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Yang keenam, membujuk karyawan teman seprofesi untuk pindah menjadi karyawannya. Yang ketujuh, memasang iklan semata-mata untuk mendapatkan pelanggan. Yang kedelapan, pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan. Yang kesembilan, yaitu menempatkan kantor konsultan pajak atau cabangnya di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat konsultan pajak. Setelah mengetahui larangan-larangan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh konsultan pajak, maka dalam pasal 7 diatur tentang sanksi yang diberikan kepada konsultan pajak apabila melakukan larangan tersebut. Yang pertama yaitu mendapat teguran tertulis bersifat biasa, bila mana sifat pelanggarannya tidak berat. Yang kedua, teguran tertulis bersifat keras, yang bila mana sifat pelanggaran berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Yang ketiga yaitu pemberhentian sementara untuk periode tertentu, yaitu bila mana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa surat teguran tertulis bersifat keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik, maka pemberian sanksi ini harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi konsultan pajak dalam suatu periode tertentu. Yang keempat yaitu pemberhentian tetap. Bila mana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat kehormatan profesi konsultan pajak yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat atau mengulangi kembali perbuatan yang terkena teguran tertulis bersifat keras. Yang selanjutnya yaitu contoh studi kasus pelanggaran kode etik konsultan pajak. Di sini saya mengambil kasus suap PT John Lynn Baratama. Yang isi kasusnya yaitu pada 26 Maret 2019, Agus Susetio sebagai konsultan pajak meminta tim pemeriksa untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan dari 63 miliar rupiah menjadi 10 miliar rupiah dengan imbalan suap sebesar 40 miliar rupiah. Kesepakatan ini disetujui oleh Dadan Ramdhani sebagai Kepala Sub Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan dan Angin Prayitno Aji sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Kisaran antara Juli hingga September 2019, tim pemeriksa menerima suap sebesar 3,5 juta dolar atau setara dengan 35 miliar rupiah secara bertahap. Kasus ini menunjukkan pelanggaran kode etik konsultan pajak, khususnya dalam hal integritas dan objektivitas. Konsultan pajak seharusnya mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
yang menekankan pentingnya menjaga hubungan profesional dengan wajib pajak tanpa memanfaatkan celah peraturan untuk kepentingan pribadi. Dari contoh kasus tersebut dapat kita ambil pelajarannya, yaitu bagaimana pentingnya kode etik, yang dimana sebagai konsultan pajak harus berpegang pada prinsip etika profesi seperti tanggung jawab, kepentingan publik, dan perilaku profesional untuk menjaga integritas profesi, serta pentingnya bagaimana pengawasan dan sanksi. Untuk kasus ini menegaskan perlunya pengawasan ketat dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika untuk mencegah praktik serupa, serta pentingnya pendidikan etika dengan melakukan pelatihan berkelanjutan mengenai kode etik profesi yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kompetensi konsultan pajak. Itulah materi mengenai kode etik konsultan pajak yang berisi syarat untuk menjadi konsultan pajak, kewajiban seorang konsultan pajak, larangan-larangan perilaku bagi konsultan pajak, dan sanksi yang diberikan kepada konsultan pajak apabila melanggar kode etik, serta contoh studi kasus tentang pelanggaran etika konsultan pajak. Dengan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Materi selanjutnya yaitu tentang etika fiskus akan dijelaskan oleh teman saya Arya. Pengertian fiskus. Fiskus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti keranjang atau berisi uang. Keranjang yang berisi uang atau kantong uang. Fiskus atau aparatur pajak atau pejabat pajak itu merupakan seorang atau badan yang bertugas untuk melakukan pungutan pajak atau iuran kepada wajib yang bayar pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional serta membantu penyelenggaraan kegiatan dalam pemerintahan. Pejabat pajak berwenang yaitu sebagai Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kemudian Gubernur, Bupati atau wali kota atau penjabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tugas dan wewenang fiskus itu mulai dari menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan surat tagihan pajak, menerbitkan keputusan, menerbitkan pemeriksaan pajak, kemudian melakukan penyegelan bagi orang yang tidak membayar pajak tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tugas pegawai pajak atau fiskus. Ada beberapa tugas pegawai pajak atau fiskus itu dengan cara pertama melakukan wawancara ke wajib pajak atau orang yang diwajibkan dalam membayar pajak untuk mendapatkan informasi seputar pajak penghasilan, tunjangan, dan biaya yang bisa dikurangi dari pajak. Kemudian membuat surat ketetapan pajak seperti SKP, kemudian membuat surat tagihan pajak, kemudian menyegel aset wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak tersebut. Ada beberapa macam hak fiskus, mulai dari menerbitkan nomor pokok NPWP atau melakukan pengukuhan pengusahaan kena pajak secara jabatan, kemudian menerbitkan surat tagihan pajak, melakukan pemeriksaan dan penyegelan terhadap pajak, melakukan penyidikan terhadap orang yang membayar pajak, kemudian menerbitkan surat paksa dan pelaksanaan penyitaan bagi orang yang tidak membayar pajak. Ada beberapa kewajiban dari pegawai fiskus, yaitu dibagi dua. Pertama, kewajiban umum fiskus, yang kedua kewajiban khusus fiskus. Dari kewajiban pertama itu kewajiban umum fiskus yaitu melakukan pembimbingan penyuluhan dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang diundang-undangkan oleh negara dalam perpajakan tersebut. Kemudian yang kedua, kewajiban khusus fiskus. Kewajiban khusus fiskus ini ada beberapa macam, mulai dari menerbitkan nomor pokok wajib pajak NPWP, kemudian menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima, kemudian menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak. Kewajiban pegawai pajak itu adalah seorang pegawai pemerintahan yang bekerja di kantor pajak dan bertugas untuk mulai dari menyiapkan pengembalian pajak dari individu maupun
memungut pajak atau iuran terhadap seluruh wajib pajak. Kemudian jenis-jenis sanksi pidana pajak itu merujuk pada pasal 38, 39 sama 39A UU KUP. Jenis sanksi pidana pajak dapat berupa yaitu hukuman kurungan, penjara, atau hukuman denda. Hukuman bagi pelanggar yang bekerja di fiskus instansi perpajakan dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Yang pertama yaitu pidana penjara. Bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti pencucian uang atau pelanggaran serius lainnya terkait pajak, itu yang dikenakan pidana penjara. Kalau yang dikenakan denda aja, itu bagi mereka yang melakukan pelanggaran administratif seperti tidak memenuhi kewajiban pelaporan atau tidak membayar pajak yang seharusnya dibayar. Kemudian ada lagi pemberhentian dari jabatan. Pemberhentian jabatan itu dikarenakan bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran serius yang dapat merusak kepercayaan publik atau integritas instansi. Dari sanksi administrasi juga bisa dapat kena sanksi dikarenakan penundaan kenaikan gaji, penundaan proposal, penundaan promosi atau sanksi lainnya yang ditentukan oleh peraturan internal instansi. Contohnya seperti pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pegawai fiskus antara lain penyalahgunaan wewenang, kemudian korupsi, kebocoran data pajak, tidak profesional mengenangani kasus pajak, kemudian suap menyuap. Itu juga termasuk jenis sanksi pidana pajak. Dari setiap negara itu memiliki peraturan dan hukuman yang berbeda-beda, tergantung dari kebijakan dan hukum yang berlaku. Di antaranya pidana penjara itu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara untuk kasus suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan denda minimal 50 juta dan maksimalnya 250 juta. Minimal 4 tahun itu maksimalnya 20 tahun penjara untuk kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Kalau didendanya minimal dari 50 juta dan maksimal 1 miliar untuk kasus suap. Dari minimalnya 200 juta dan maksimalnya 1 miliar itu untuk kasus korupsi. Ada beberapa tingkatan buat orang yang melakukan sanksi pidana pajak. Studi kasus daripada pelanggaran etika itu yaitu penodaan citra besar dalam sejarah perpajakan Indonesia dimulai dengan meledaknya kasus Gayus Tambunan pada bulan April 2010. Citra sektor perpajakan yang belum pulih semakin terkikis dengan serangkaian kasus korupsi yang melibatkan petugas. 268 sintan itu pada volume 5 pajak dalam periode hampir bersamaan. Sebagai contoh, pada bulan Oktober 2018, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ambon bersama 2 petugas lainnya ditangkap karena menerima suap dari seseorang wajib pajak dengan maksud untuk mengurangi tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya 4 pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ditangkap atas dugaan menerima suap untuk menyetujui pengajuan restitusi pajak suatu perusahaan. Ramadan pada tahun 2019 yang dilakukan oleh pemilik dealer mobil mewah. Pada tahun 2023 lalu, Rafael Alun, Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jaksel 2, ditangkap atas alasan gratifikasi sebesar 1,3 miliar melalui perusahaan konsultan pajak yang miliknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, yaitu yang sudah pasti berdampak tidak hanya pada citra sektor perpajakan, tapi juga secara langsung mempengaruhi masyarakat umum khususnya para wajib pajak. Selanjutnya materi etika wajib pajak yang akan dijelaskan saudara sama Mas Rido. Etika wajib pajak melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan konsekuensi sosial dari keputusan perpajakan. Hal ini menempatkan tanggung jawab besar pada wajib pajak untuk bertindak secara etis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada sistem perpajakan ini, membangun etika wajib pajak dan
mengelola hubungan istimewa adalah tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak yang terlibat. Hanya dengan kerjasama dan komitmen untuk bertindak secara etis dan adil, kita dapat memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan teori. Ketentuan utama mengenai etika wajib pajak tidak diatur dalam satu undang-undang secara tersendiri, melainkan merupakan bagian dari prinsip-prinsip kepatuhan dan moral dalam sistem perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP dan peraturan terkait. Pendekatan etika dalam perpajakan melibatkan pertimbangan moral mengenai kewajiban warga negara untuk membayar pajak serta tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan dana tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip etika dalam perpajakan. Yang pertama yaitu kepatuhan pajak. Prinsip utama dalam etika perpajakan adalah kepatuhan pajak. Hal ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa berupaya untuk menghindarinya. Yang kedua yaitu keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi beban pajak yang adil. Ini mencakup aspek seperti kemampuan membayar dan kontribusi yang seimbang dari berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu transparansi. Transparansi dalam perpajakan menuntut keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai pajak, termasuk kebijakan dan praktik pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Etika perpajakan juga mencakup pertimbangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan individu dalam memanfaatkan keuntungan pajak mereka untuk mendukung kepentingan masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya yaitu praktik etika dalam perpajakan. Yang pertama yaitu pembayaran pajak yang tepat. Menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif dan memastikan pembayaran pajak sesuai dengan hukum dan semangat peraturan perpajakan. Yang kedua yaitu ketaatan pada kebijakan pajak. Menghormati kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak memanipulasi atau menyalahgunakan celah hukum untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga yaitu keterbukaan. Mendorong transparansi dalam pelaporan pajak dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Yang keempat, penggunaan keuntungan pajak secara bertanggung jawab, yaitu memastikan bahwa keuntungan pajak digunakan dengan bertanggung jawab untuk mendukung tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan kebutuhan publik. Selanjutnya yaitu landasan hukum. Ketentuan mengenai pemberian sanksi pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi yaitu sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang bersifat administratif. Di dalam sanksi ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama sanksi bunga. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta beberapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan, nilai sanksi bunga yang harus dibayar akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan, mulai dari jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak, namun dibatasi maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Besaran tarif bunga ditetapkan berbeda setiap bulannya, tergantung keputusan Menteri Keuangan. Sanksinya yaitu dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak, biasanya sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar sejak jatuh tempo sampai pembayaran. Yang kedua yaitu sanksi denda. Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bunga yang ditetapkan per bulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Contohnya yaitu denda keterlambatan membayar surat pemberitahuan atau SPT dengan denda
senilai Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan. Yang ketiga yaitu sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan karena wajib pajak memberikan informasi salah sebagai dasar perhitungan pembayaran pajaknya. Dalam Undang-Undang KUP ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait pengenaan sanksi berupa kenaikan. Yang pertama yaitu pasal 13 ayat 3 yang mengatur tentang tambahan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 75% tambahan tersebut dikenakan terhadap jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar. Selanjutnya yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana diberikan apabila wajib pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran yang merugikan negara, seperti penghindaran pajak atau pemalsuan data. Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium. Konsep ultimum remedium ini kemudian diperkuat di dalam Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di antaranya, selain dengan meniadakan pidana penjara, Undang-Undang HPP juga mengubah besaran sanksi yang harus dibayar pelaku pidana pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa dijatuhkan pidana penjara. Bentuk sanksinya yaitu pidana kurungan atau denda pidana. Selanjutnya itu pidana penjara. Hukuman penjara dapat berlangsung antara 6 bulan hingga 6 tahun tergantung tingkat kesalahan dan kerugian negara. Selanjutnya yaitu studi kasus pelanggaran etika wajib pajak. Di sini kami mengambil kasus Direktur PT SBI yang menggunakan faktur pajak fiktif. Direktur PT SBI tersebut atau yang berinisial B ini diduga melakukan beberapa pelanggaran perpajakan dalam periode 2013 hingga 2015, yaitu yang diantaranya menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Yang kedua yaitu menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipungut dari konsumen. Sebagai bagian dari proses penegakan kepatuhan perpajakan, tindakan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal, serta memastikan bahwa setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan sistem perpajakan Indonesia semakin kuat, transparan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan presentasi dari kelompok 9 yaitu etika profesi perpajakan adalah kumpulan nilai moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan seseorang dalam menjalankan tugas profesionalitas dalam perpajakan, termasuk konsultan pajak, aparatur pajak atau fiskus, dan wajib pajak, yaitu orang yang diwajibkan dalam membayar pajak. Etika profesi perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang KUP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.